Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala salin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi azmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga pada hari ini, pada saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Serta selawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya lah. Pada saat ini kita masih merasakan nikmatnya Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kultum saya yang berjudul tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasolli lirabbi tawanhar, yang artinya sungguh Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Maka dari itu, untuk mensyukuri kenikmatan telah diberikannya kepada kita, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Ayat di atas telah menjelaskan kepada kita untuk kita segera bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita dengan cara mendirikan sholat, dengan cara berkorban untuk mencucikan harta dan kenikmatan telah diberikan kepada kita. Jika kita mendapatkan harta, maka kita bersyukurlah semoga harta kita bertambah menjadi lebih banyak. Maka kenikmatan itu berupa iman, maka kita harus bersyukur semoga iman kita semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menjelaskan dia sangat mencintai seseorang hambanya yang telah mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Maka dari itu, salah satu kenikmatan yang diberikan kepada kita adalah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Salatlah kita ketika kita azan subuh sudah berkumandang, dan salatlah kita ketika azan zuhur telah berkumandang, dan salatlah kita ketika azan asar telah berkumandang, dan salatlah kita ketika azan maghrib telah berkumandang, dan salatlah kita ketika azan isya telah berkumandang. Dan jangan sampai kita melalaikan salat itu dalam 5 waktu sehari semalam, karena kita salat bukanlah begitu lama waktu yang telah kita gunakan, tapi waktu yang kita gunakan untuk salat hanya 5 menit, 10 menit dan sebagainya. Tidak begitu panjang waktu yang telah kita gunakan. Maka dari itu, kita sebagai seorang hamba yang telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salat 5 waktu sehari semalam. Selain kita kenikmatan kita disampaikan dengan sholat, maka kita berkorban untuk merasakan kenikmatan yang kita rasakan kepada orang-orang yang telah memerlukan bantuan kita, yaitu anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin, dan orang-orang yang memerlukan pertolongan kepada kita. Dengan membantu orang lain, berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Dengan membantu orang lain, kita akan merasakan begitu bahagianya orang yang telah kita bantu. Dengan begitu, kebahagiaan mereka juga kebahagiaan kita. Kebahagiaan mereka juga kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala yang diuntukkan kepada mereka melalui perantaraan kenikmatan kepada kita. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi seorang yang kufur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dalam firman Allah yang mengatakan, jika hambaku mensyukuri nikmatku yang telah kuberikan kepadanya, maka aku akan menambah nikmat yang telah kuberikan kepadanya. Dan jika hambaku telah mengingkari nikmat yang telah kuberikan kepadanya, maka aku tidak akan segan-segan memberikan azab kepada hambaku yang telah mengingkari nikmat yang telah kuberikan kepadanya. Maka dari itu, jangan sampai kita tergolong dari salah satu orang yang telah mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Dan semoga kita selalu mengingat bahwa segala sesuatu kenikmatan yang dari Allah Subhanahu wa taala kita harus bisa membagi kepada orang lain sedang memerlukan pertolongan kepada kita. Banyak kenikmatan telah berikan kepada kita. Di antaranya selain kita sholat, selain kita bisa berkorban, kita bisa juga membantu orang lain. Kalau tidak bisa kita membantu orang lain dengan harta, tidak bisa kita membantu orang lain dengan uang, kita bisa membantu orang lain dengan jasa. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang sederhana mungkin, dengan cara yang tidak pernah kita lakukan. Mari kita lakukan dengan cara yang tidak pernah kita laksanakan pada orang lain. Mari kita laksanakan dengan menyantuni orang lain, dengan mendekati orang lain, dengan menerima curhatan orang lain. Kita sudah meringankan beban orang itu, juga telah membantu orang lain untuk bisa bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah telah diberikan kepada kita begitu banyak, begitu berlimpah-limpah di dunia ini, berupa alam semesta yang indah. Itu sudah merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, berupa pakaian, berupa badan yang sehat, berupa kekuatan akal pikiran kepada kita. Itu merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin banyak orang lain di luar sana yang masih banyak kekurangan dari kita yang masih sempurna, kita yang masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Itu merupakan suatu kenikmatan yang ada pada kita. Orang lain masih banyak yang merasakan kenikmatan belum cukup baginya, masih banyak merasakan kekurangan baginya, masih banyak merasakan penderitaan baginya. Maka dari itu, kenikmatan yang diberikan kepada kita, mari kita bersama-sama memberikan kepada orang lain dan menyalurkan kepada orang lain, yang intinya adalah niat kita untuk membantu orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan yang telah ada pada kita semakin bertambah dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijauhkan dari larangan, dan semoga dijauhkan dari hal-hal yang mengakibatkan kita menjadi seorang yang kufur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kawan-kawan semua, jangan sampai kita termasuk orang yang kufur, jangan sampai kita termasuk orang yang telah mencelakai diri kita sendiri, jangan sampai kita terlena dengan penderitaan orang lain. Dengan adanya kenikmatan kepada diri kita, mari kita bersama salurkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan kita ditambah lagi. Kaum muslimin dan kaum muslimat oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dalam penyampaian saya ini banyak yang kekurangan dan banyak kata-kata yang tersilap, kata yang menyebabkan para pendengar menjadi salah sangka kepada saya, maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan datangnya dari saya, kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.